Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Lestari. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan membacakan hasil resum presentasi dari teman-teman saya mata kuliah Kepemimpinan Kenabian yang diampu oleh Pak Imam Suprabowo. Baiklah, jadi kita tahu ya kalau Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Baiklah, yang pertama saya akan membacakan tentang Abu Bakar As-Siddiq atau khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sendiri atau yang nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Sa'ad bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid dan bin Fir. Jadi Abu Bakar ini merupakan nama panggilan gitu. Jadi nama aslinya itu adalah Abdullah bin Utsman. Abu Bakar sendiri adalah seorang pedagang. Nah, selain sebagai pedagang, Abu Bakar ini juga merupakan seorang hakim di lembaga peradilannya kaum Quraisy. Jadi lembaga ini untuk menyelesaikan perselisihan gitu. Dan Abu Bakar di situ sebagai hakim sebagai hakimnya. Jadi berarti kita tahu ya di sini kalau Abu Bakar itu sebagai salah satu pembesarnya kaum Quraisy kayak gitu. Nah, habis itu Abu Bakar itu datanglah Islam itu, dan Abu Bakar termasuk orang yang pertama, orang yang awal masuk Islam. Jadi masuk Islam itu termasuk orang yang pertama, dan Abu Bakar itu juga merupakan orang yang salah satu temannya Nabi, sahabatnya Nabi, dan juga sekaligus sebagai mertuanya Nabi. Ya, kita tahu ya kalau Abu Bakar ini merupakan mertuanya Nabi, yang karena Nabi menikahi salah satu anaknya Abu Bakar, yaitu Aisyah. Nah, selain itu Abu Bakar juga merupakan orang yang dermawan. Jadi beliau kan seorang pedagang. Nah, pedagang yang kaya ya. Nah, beliau tuh menyumbangkan jalan hartanya itu untuk jalan dakwah. Salah satunya itu sebagai untuk membebaskan budak gitu. Nah, sebagai pembebasan budak ini contohnya di Bilal bin Rabah. Nah, pokoknya Bilal bin Rabah itu disiksa oleh majikannya karena ketahuan masuk Islam dan akhirnya disiksa. Nah, sama Abu Bakar itu dibebaskan gitu. Jadi salah satu bentuk belanya Islam Abu Bakar itu adalah membebaskan budak gitu dengan kedermawanannya, terus juga dengan kemanusiaannya sebagai sesama muslim, sebagai sesama manusia kayak gitu. Jadi memang harus tolong menolong kayak gitu. Nah, Abu Bakar sendiri itu kan ada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, As-Siddiq itu merupakan gelar yang diberikan Nabi Muhammad kepada Abu Bakar karena merupakan orang yang pertama kali membenarkan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad gitu. Jadi di saat itu Nabi Muhammad bercerita kalau dia habis melakukan perjalanan gitu, di perjalanan 1 hari 1 malam. Nah, kaum muslimin saat itu tidak percaya gitu, mana mungkin perjalanan ditempuh dengan 1 hari 1 malam, perjalanan yang jauh gitu, tidak mungkin gitu. Nah, Abu Bakar tuh percaya kalau yang dikatakan Nabi benar gitu. Dan kita juga tahu ya kalau gelarnya Nabi Muhammad itu adalah Amin, yang berarti dapat dipercaya gitu. Jadi kemungkinan Nabi berbohong itu tidak mungkin gitu. Jadi tidak mungkin Nabi berbohong karena Nabi itu terkenal tidak pernah berbohong gitu, selalu berbicara hal yang benar kayak gitu. Nah, makanya dapatlah Abu Bakar gelar As-Siddiq yang artinya benar kayak gitu. Selain itu Abu Bakar juga merupakan seorang yang sangat setia. Jadi Nabi kemanapun Nabi pergi, Abu Bakar itu mesti ikut gitu. Jadi mesti ikut mendampingi Nabi gitu, membantu dakwahnya Nabi. Misalnya pas hijrah itu pas hijrah ke Madinah, Abu Bakar tuh setia menemani Nabi gitu. Ya, ikut dalam menemani Nabi gitu, sampai kisahnya beliau menutupi lubang karena ada ular itu dengan kakinya, akhirnya beliau dipatuk ular seperti itu. Jadi beliau tuh sangat setia dan sangat menyayangi Nabi gitu loh. Jadi ya sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai yang awal masuk Islam, sebagai yang membela Islam, jadi Abu Bakar itu adalah
paket komplit gitu, jadi mertua dan sangat menyayangi Nabi pastinya. Setelah wafatnya Nabi, itu kan Nabi tidak meninggalkan wasiat gitu ya. Nah setelah wafat gitu wafatnya, Nabi tidak meninggalkan wasiat, jadi siapa yang bakal jadi pemimpin tuh tidak ada. Nah jadi di situ ada perdebatan alot antara kaum muhajirin, yaitu kaum dari Mekah, terus dari Ansor, yaitu kaum dari Madinah gitu. Jadi ada perdebatan kalau yang harus menggantikan Nabi itu ya ini, yang harus menggantikan Nabi itu ini gitu. Tapi tidak ada tanda-tanda dari Nabi kalau minta siapa yang jadi pemimpin Islam. Di situ ada perdebatan alot gitu. Jadi nah di perdebatan alot itu akhirnya terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin kaum muslimin yang pertama ya. Nah terus itu ya akhirnya ya udah Abu Bakar menjadi pemimpin Islam dan melakukan pemerintahannya seperti itu. Salah satunya menumpas nabi palsu. Jadi ketika Nabi wafat itu tuh banyak banget bermunculan nabi palsu, banyak banget bermunculan permasalahan seperti itu. Nah salah satunya tuh yang paling besar nabi palsu. Nah yang paling terkenal mungkin di sini Musailamah Al-Kadzab ya. Nah Musailamah Al-Kadzab ini seorang nabi palsu yang mengaku dia adalah nabi gitu, dan itu merupakan suatu yang sangat tidak benar ya, karena kita tahu sendiri kalau Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi yang dilakukan Musailamah itu adalah satu tidak kebenaran yang harus diberantas gitu. Nah adapun ya udah akhirnya dilakukan perang namanya tuh perang Riddah untuk menumpas kemurtadan kayak gitu. Nah Abu Bakar ini akhirnya perang dan akhirnya terbunuhlah Musailamah Al-Kadzab yang saat itu terbunuhnya oleh Quraisy. Quraisy ini adalah orang yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Quraisy ini tuh pernah bilang, dulu aku pernah membunuh orang yang baik, sekarang aku membunuh orang yang jahat. Jadi kayak aku membunuh orang yang jahat, yaitu Musailamah Al-Kadzab gitu, dengan tombaknya sama persis. Jadi Quraisy itu menombak Musailamah Al-Kadzab gitu, sama seperti dia membunuh Hamzah, yaitu ditombak gitu. Nah kayak gitu. Jadi akhirnya terbantaslah nabi palsu. Nah kepemimpinan Abu Bakar ini pun tidak lama gitu. Akhirnya beliau jatuh sakit dan meninggal. Kepemimpinannya sendiri ada selama 2 tahun. Sangat singkat ya, cuman walaupun singkat tapi cukup untuk memberantas nabi palsu, terus juga untuk melebarkan wilayah dakwahnya Islam seperti itu. Itu cerita dari untuk Abu Bakar. Selanjutnya kita akan cerita tentang Umar. Baiklah, kita akan membahas khalifah kedua atau khulafa Rasyidin yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini lahir di Mekah 584 Masehi di Arab Saudi. Umar sendiri memiliki nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Nah, Umar sendiri merupakan kaum Quraisy gitu. Dan Umar ini merupakan seorang yang ahli gulat, pemabuk, dan ya pemberani gitu. Nah Umar sendiri juga, kita akan bahas masa jahiliyahnya dulu. Jadi Umar itu sebelum masuk Islam adalah seorang yang sangat membenci Islam. Jadi beliau itu adalah penyembah berhala yang membenci Islam itu. Jadi beliau tidak suka kepada Islam dan menganggap Islam itu ya mau menghancurkan kepercayaan nenek moyangnya gitu, yaitu berhala kayak gitu. Umar sendiri juga merupakan orang yang tidak mengenal takut. Jadi kita tahu ya, jadi saat diminta membunuh Nabi, Umar sendiri pun ya udah langsung mau dan akhirnya mau membunuh Nabi. Ketika sampai di depan gerbangnya, nah itu tuh ada yang bilang kalau adik kamu tuh masuk Islam gitu, ngapain kamu mau bunuh Muhammad ketika adik kamu aja masuk Islam.
Nah itu tuh langsung disamperin ke adiknya, terus ya udah di situ adiknya itu menjadi bulan-bulanan Umar, ya intinya dipukulin sama Umar. Nah akhirnya singkat ceritanya di situ ketemulah surah Toha yang membuat Umar mendapatkan hidayah dan akhirnya memeluk Islam. Nah Umar pun langsung mendatangi Nabi untuk membaca syahadat, dan akhirnya setelah itu Umar pergi ke bukit. Nah setelah pergi ke bukit itu Umar mengumumkan kalau beliau itu masuk Islam secara terang-terangan ya, sedangkan saat itu kebanyakan orang masuk Islam itu lebih secara tertutup karena tidak berani gitu. Kalau Umar masuk Islamnya itu secara terang-terangan, ya udah bilang aja saya masuk Islam, dan tidak ada yang berani membantah, tidak ada yang berani yang mengapa-ngapakan Umar karena emang tidak ada yang berani sama Umar gitu. Nah Umar sendiri setelah itu Umar menjadi pembela Islam gitu dan sangat membela Nabi. Jadi ketika ada yang menyakiti Nabi, Umar menjadi pembela nomor satu ya, langsung angkat pedang, itu adalah Umar kayak gitu. Nah sedikit flashback, jadi sebelum itu tuh Nabi pernah berdoa kalau Nabi tuh minta kepada Allah untuk kuatkan dengan salah satu Umar. Nah yang Umar pertama Umar bin Khattab, yang kedua itu Umar atau nama lainnya dari Abu Jahal gitu. Nah akhirnya Allah mengabulkan dengan Umar bin Khattab kayak gitu. Jadi ada doanya Nabi yang diijabah Allah, terus melalui seorang pemuda yang mengabarkan adiknya masuk Islam, terus ketemu adiknya, terus ketemu Sulaiman, dan akhirnya Umar masuk Islam gitu. Nah Umar ini juga ada satu penyesalan yang Umar lakukan saat masa jahiliyah, yaitu mengubur anaknya hidup-hidup. Jadi ketika itu anak perempuan itu seperti menjadi aib ya, jadi tidak punya anak perempuan itu merupakan suatu yang tidak gitu, jadi mempunyai anak perempuan itu suatu yang aib gitu. Nah hanya Umar membunuh anaknya saat itu. Tapi saat mau dibunuh sama Umar dengan ditutup dengan batu, anaknya itu sempat tersenyum pada Umar, dan itu dikenal Umar dan menjadi penyesalan terbesarnya kalau dia pernah membunuh anaknya gitu. Nah Umar juga diangkat menjadi khalifah itu setelah meninggalnya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu menjabat selama 2 tahun, habis itu digantikan sama Umar yang menjabat selama 10 tahun. Nah, adapun nih keberhasilan yang Umar lakukan saat pemerintahannya, satu, mengalahkan pasukan Romawi dan pasukan Persia. Yang kedua, membuat kalender Hijriyah yang saat ini masih dipakai sampai sekarang. Umar juga merupakan seorang yang pemimpin yang sangat suka belusukan, artinya beliau sangat memperhatikan rakyatnya. Jadi ketika malam-malam tuh beliau suka sekali untuk kayak menemui rakyatnya, tapi kayak rakyatnya nggak tahu kalau itu beliau gitu. Yang contohnya seperti ibu-ibu yang memasak batu karena anaknya kelaparan, berpura-pura masak tapi yang dimasak batu gitu. Jadi di situ Umar ya sedih, dan akhirnya beliau mengambil persediaan makannya, terus diangkut sendiri dan dibawa ke ibu itu kayak gitu. Nah Umar juga merupakan orang yang toleransi terhadap kaum non muslim. Jadi Umar itu merupakan orang yang toleransi ya, jadi ketika ada non muslim yang mendiami wilayah muslim, Umar tuh tetap menyediakan kayak ya rasa aman kepada mereka, tetap ada rasa aman, rasa lindung dari mereka, juga membantu mereka kayak gitu. Jadi tidak ada perbedaan ya antara itu. Jadi selama intinya kalau mereka tidak memerangi kaum muslim, ya mereka bakal dapat perlindungan kayak gitu. Nah Umar juga merupakan yang digelar dengan singa padang pasir atau Al-Faruq ya. Jadi karena saking pemberaninya beliau dikenal dengan Al-Faruq dan singa padang pasir. Ya bahkan sampai iblis pun takut sama beliau karena karismanya itu. Jadi kayak kuat banget karismanya Umar itu sampai iblis pun takut gitu. Karena saking beliau tuh kayak tidak mengenal takut gitu. Kayak gitu. Nah, Umar sendiri itu
era kekuasaan Islam, beliau juga membentuk pemerintahan gitu dengan mencetak mata uang, terus membentuk lembaga peradilan, terus membentuk Baitul Mal gitu sebagai salah satu kelengkapan negara kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang ketegasan Umar gitu. Jadi kita akan bahas sedikit tentang kepintarannya Umar gitu. Jadi Umar itu kan lebih banyak kayak kita taunya kalau Umar tuh sosok yang ahli berantem, ahli pemabuk gitu. Tapi kita nggak tahu kalau Umar itu ternyata ada sosok yang pintar gitu. Nah, pintarnya ini adalah dibuktikan dengan ketika beliau mengubah rakaat tarawih yang dari 11 rakaat menjadi 23 gitu. Jadi karena beliau melihat kalau umat muslim tuh tidak seperti dulu gitu. Jadi kayak adanya bedanya ketika ada nabi dan sesudah nggak ada nabi gitu. Hanya rakaatnya diubah. Nah, ketika itu kan bacaan sholatnya itu 100 ayat untuk 11 rakaat. Nah, diganti sama Umar jadi 50 tapi dengan jumlah rakaat yang lebih banyak seperti itu. Jadi di situ kan Umar menggunakan otaknya untuk memecahkan masalah gitu. Nah, Umar pun dibunuh dengan Umar pun meninggalnya itu dengan cukup tragis ya. Jadi ketika sholat Umar ditusuk sama seorang. Nah, itu hanya beliau sempat sakit beberapa hari, habis itu meninggal seperti itu. Nah, jadi akhir dari kepemerintahan Umar itu adalah meninggal secara ditusuk kayak gitu. Nah, yang menusuk beliau pun malah dijadikan kayak pahlawan gitu. Jadi beliau tuh malah dianggap sebagai pahlawan padahal yang dilakukan adalah salah gitu. Seperti itu. Yang ketiga, Khulafaur Rasyidin yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bin As bin Umayyah bin Abdul Manaf lahir di Thaif 576 Masehi. Utsman bin Affan sendiri berprofesi sebagai pedagang. Umar merupakan seorang pedagang yang kaya raya. Adapun karakter Umar sendiri adalah pemalu. Jadi Utsman itu merupakan sosok yang sangat pemalu, terutama dalam berbuat maksiat, dan sosok yang sangat memuliakan tamu, dan juga sosok yang sangat hidup dalam kesederhanaan walaupun beliau merupakan seorang yang kaya raya. Nah, harta beliau itu kebanyakan digunakan sebagai untuk jalan dakwah, salah satunya membantu kaum muslimin, seperti contoh kisah sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan untuk membantu kaum muslimin yang lagi kesusahan air seperti itu. Nah, Utsman bin Affan sendiri menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Selain itu, Utsman bin Affan adapun bidang-bidang yang dilakukan Utsman semasa pemerintahannya. Di dalam bidang politik, Utsman mengembangkan hukum, membuat majelis syuro, dan juga Baitul Mal atau tempat keuangan. Yang di dalam negeri, Utsman melebarkan kekuasaan Islam sama seperti yang dilakukan sama Umar. Utsman juga melebarkan kekuasaan Islam, di antaranya ada di Alexandria, Tabanistan, dan Tunisia gitu. Itu beberapa daerah yang berhasil dikuasai Utsman saat pemerintahannya. Di bidang ekonomi pun tidak ketinggalan. Utsman juga menerapkan sistem politik ekonomi Islam dalam pemerintahannya. Yang kedua, Utsman juga menetapkan wajib harta bagi kaum muslimin gitu. Nah, kan Utsman ini kalau Abu Bakar terkenal dengan julukannya As-Siddiq yang artinya benar, yang karena dia pertama kali membenarkan Nabi ketika Isra Mi'raj. Umar bin Khattab terkenal dengan julukannya Al-Faruq dan singa padang pasir. Utsman juga mempunyai julukan sendiri yaitu memiliki dua cahaya. Maksudnya memiliki dua cahaya di sini adalah Utsman menikahi dua anak Rasulullah. Yang pertama itu adalah Ruqayyah. Ruqayyah ini dinikahi Utsman bin Affan. Nah, setelah itu Ruqayyah meninggal karena sakit. Akhirnya Utsman ini kembali menikahi adiknya yaitu Ummu Kulsum kayak gitu. Nah, makanya
Utsman memiliki gelar dua cahaya. Maksudnya karena menikahi dua anaknya Rasulullah SAW. Nah, adapun kepemimpinan Utsman sendiri berjalan selama 12 tahun, lebih lama dibanding kepemimpinan Umar selama 12 tahun. Nah, tapi di kepemimpinan 12 tahun ini hanya 6 tahun saja kepemimpinan Utsman ini berjalan dengan lancar. 6 tahun yang selanjutnya itu berjalan dengan banyaknya masalah yang menyebabkan terbunuhnya Utsman. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terbunuhnya Utsman bin Affan: 1. Kemakmuran dan pengaruh pada masyarakat. 2. Karakter perubahan sosial pada masa pemerintahan Utsman. Yang ketiga, penggunaan berbagai strategi untuk membangkitkan kemarahan rakyat. Ya, itu beberapa faktor yang menyebabkan Utsman itu terbunuh. Itu faktornya. Tapi kisahnya Utsman itu terbunuh ketika beliau sedang membaca Quran. Jadi rumahnya Utsman bin Affan itu dikepung oleh yang mengkudeta Utsman. Nah, yang salah satu pemimpin yang mengkudeta Utsman adalah masih saudara dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di situ Utsman itu bersama istrinya itu jari-jarinya ini putus karena menangkis serangan pemberontak itu, dan Utsman juga terbunuh karena ditombak, dan itu sangat-sangat keji, tidak berkemanusiaan, jadi sangat dibunuh dengan keji. Jadi saat tengah membaca Quran, jadi Utsman itu terbunuh seperti itu. Nah, jadi yang bisa kita ambil seperti itu. Baiklah, kita akan lanjut yang keempat, Khulafaur Rasyidin yang keempat. Baiklah, kita akan lanjut khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sendiri lahir di Thaif 603 Masehi. Ali bin Abi Thalib merupakan saudara sepupunya Rasulullah SAW dan juga merupakan menantunya beliau karena menikahi Fatimah Az-Zahra yang merupakan anaknya Rasulullah SAW. Dari pernikahannya dengan Fatimah, Ali dikaruniai 5 orang anak, Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, dan Ummu Kulsum. Ali sendiri mempunyai nama kecil, yaitu Asad dan Haidar. Nah, untuk Haidar sendiri, Haidar ini memiliki cerita, yaitu seorang ahli gulat pernah dibicarakan kepada dia oleh bapaknya kalau suatu saat kamu akan kalah oleh seorang yang bernama Haidar, yaitu Ali gitu. Nah, Ali sendiri merupakan seorang yang berperawakan sangat tampan. Ali juga merupakan seorang yang sangat tampan, tapi tidak memiliki postur yang terlalu besar, tidak sebesar Umar bin Khattab, tapi memiliki keberanian yang sangat tinggi, yaitu keberanian ini dibuktikan saat perang Khandaq, yang dimana Ali menantang seorang yang menghina Rasulullah dan menebas dengan pedangnya dengan sekali tebas gitu. Jadi Ali merupakan sosok yang tidak takut dan sangat membela Islam walaupun memiliki perawakan yang tidak terlalu besar. Nah, Ali sendiri dibaiat pada tanggal 25 Zulhijjah tahun 35 Hijriah di Masjid Madinah. Kurang lebih Ali menjabat selama 5 tahun masa kepemimpinan sebagai khalifah. Jadi Ali ini sendiri terpilih menjadi khalifah langsung, tidak ada secara pemilihan seperti sebelumnya saat Utsman gitu. Jadi Ali langsung diminta untuk menjadi pemimpin saat itu karena dipercaya untuk menjadi pemimpin, dan akhirnya dibaiat seperti itu. Nah, Ali sendiri
pemerintahan Ali banyak sekali hal-hal yang terjadi pemberontakan, banyak sekali hal-hal yang terjadi, permasalahan internal dan pemberontakan banyak sekali terjadi. Di antaranya ada 3 golongan yang menentang Ali. Yang pertama golongan Khawarij, yang kedua golongan Tolha dan Zubair, yang ketiga golongan Muawiyah. 3 golongan ini, yang pertama Khawarij ini menentang Ali. Sebenarnya golongan ini awalnya adalah golongan yang sangat membela Ali, tapi karena mereka berselisih paham dengan Ali dan menganggap kalau Ali itu sudah tidak sejalan dengan mereka, akhirnya mereka berbelok dan menentang Ali dengan mendirikan perkumpulan lain yang sesuai dengan visi misi mereka. Yang kedua adalah Tolha dan Zubair. Tolha dan Zubair ini mengadu kepada Ali kalau mereka itu miskin setelah meninggalnya Nabi. Jadi Ali pun mengangkat mereka menjadi gubernur. Tapi keputusan Ali ini tidak memuaskan mereka. Mereka ingin mendapatkan yang lebih, dan akhirnya mereka meminta kepada Ali tapi tidak dikabulkan. Dan akhirnya hal ini membuat mereka marah, dan akhirnya malah menjadi pemberontak yang memerangi Ali dan mencari kekuasaan yang bisa merongrong pemerintahan Ali saat itu. Yang ketiga adalah dari golongan dari Muawiyah. Muawiyah sendiri menentang Ali karena dia menganggap kalau seharusnya yang memimpin itu adalah dia, karena dia sudah dibaiat di Suriah dan merupakan pemimpin yang sah menurut Muawiyah sendiri, seperti itu. Nah, Ali pun terbunuh pada tanggal 19 Ramadan tahun 40 Hijriah. Jadi kepemimpinan Ali ini hanya berlangsung kurang lebih 5 tahun saja. Tapi di balik kepemimpinan ini, walaupun banyakkan pemberontakan, tapi Ali sudah melakukan cara damai. Salah satunya dengan cara takdim dengan Muawiyah. Adapun faktor-faktor yang mendorong takdim ini adalah langkah akhir di mana Ali dan Muawiyah, langkah akhir damainya Ali dan Muawiyah. Yang kedua, bosannya masyarakat akan peperangan yang tidak bersudahan. Yang ketiga, tumpahnya darah terus menerus. Yang keempat, respon dari surah An-Nisa ayat 59 untuk damai. Seperti itu. Jadi sebenarnya sudah ada usaha untuk mendamai, tapi banyaknya pihak-pihak yang mengadu domba antara Muawiyah dan Ali sehingga menyebabkan perdamaian ini tidak berlangsung. Seperti itu. Nah, juga dari kaum Khawarij sendiri sepakat untuk membunuh Ali, Muawiyah, dan Amr bin As. Tapi yang terbunuh hanya Ali, yaitu tanggal 19 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ali terbunuh, dan Muawiyah dan Amr bin As berhasil luput dari pembunuhan itu, dan pembunuh itu bernama Abdurrahman ibnu Muljam. Dan ya, ini membunuh dari seorang pembunuh yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali sendiri meninggalkan beberapa peninggalan. Nah, peninggalan Ali yang paling sampai sekarang masih bisa kita kenal adalah peninggalannya berupa kata-katanya. Ali itu seorang yang sangat bisa pandai berkata-kata, merupakan orang yang cerdas. Beliau juga merupakan juru tulisnya Rasulullah. Beberapa peninggalan Ali dalam kata-katanya. Yang pertama, jangan pernah merasa kesepian di atas jalan kebenaran karena sedikit orang yang berada di sana. Yang kedua, semua penulis akan meninggal. Hanya karyanya sajalah yang abadi sepanjang masa. Maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakanmu di akhirat kelak. Nah, inilah yang Ali lakukan, yaitu menulis sesuatu yang membahagiakannya di akhirat kelak, karena kata-kata yang Ali ucapkan menjadi motivasi dan kata-kata mutiara bagi umat muslim saat ini. Baiklah, sebelum ditutup video ini, saya akan membacakan sedikit fakta menarik dari 4 khulafaur rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar. Abu Bakar merupakan seorang yang memiliki nasab yang sama dengan Rasulullah SAW, yaitu nasab Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin
Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fir. Sedangkan Abu Bakar Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid dan bin Fir. Jadi kita bisa lihat ya di sini kalau nasabnya yang di akhir itu sama gitu. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Nah, di video penjelasan tadi kita sudah menyinggung Umar bin Khattab adalah seorang yang cerdas, dan Umar bin Khattab memiliki seorang anak yang bernama Ibnu Umar yang merupakan penghafal hadis terbanyak nomor 2 setelah Abu Hurairah. Yang bisa kita lihat di sini adalah yang menurunkan kepintarannya seperti kepada Abu Bakar yang menurunkan kepintarannya kepada Aisyah, begitu juga Umar yang menurunkan kepintarannya kepada anaknya yaitu Ibnu Umar, seperti itu. Yang ketiga, Utsman bin Affan juga memiliki nasab yang sama, yaitu pada nasab Abdul Manaf, dan Rasulullah juga memiliki nasab yang sama seperti itu. Yang kedua, bibinya Rasulullah merupakan nenek dari Utsman bin Affan, yaitu bernama Ummu Hakim binti Abdul Muthalib gitu. Dan yang terakhir adalah Ali ini ya kita tahu ya, dia merupakan saudara sepupu, menantu. Nah, Ali ini juga mendapat gelar yaitu berbeda dari yang lainnya, yaitu karamallahu wajhah, karena memiliki wajah yang sangat tampan. Ali juga akhirnya mendapat gelar yaitu karamallahu wajhah, artinya Allah menghormati wajahnya, dan Saifullah karena keahlian Ali dalam menggunakan pedang, seperti itu. Jadi sebenarnya 4 khalifah ini merupakan orang yang terdekat dari Rasulullah. Abu Bakar, Umar merupakan sahabat sekaligus mertuanya. Utsman dan Ali merupakan menantunya Rasulullah karena menikahi anaknya Rasulullah. Jadi 4 khalifah ini sebenarnya antara nasab dan kekerabatannya masih sangat dekat dengan Rasulullah, seperti itu. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang sudah tahu apa yang saya sampaikan, semoga kita bisa memurojaah kembali apa yang kita sudah punya. Dan jika sudah tahu, semoga ini jika belum tahu, semoga ini bisa menambah manfaat bagi kita semua, menambah pengetahuan, menambah khasanah ilmu kita. Semoga berkah, semoga bermanfaat. Jika ada salah saya mohon maaf, karena sesungguhnya kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri, sedangkan kebenaran itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.